Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik ketika semua orang berkumpul di sekeliling kita lalu berkata, tidak bisa lagi dokter, sudah angkat tangan semua, tidak ada lagi andalan tak apa-apa kecuali amalan tak yang kita sudah lakukan. Tidak ada. Terputuslah seluruh yang kita sudah lakukan, kecuali amal-amal jariah yang bisa berkesinambungan meskipun kita tidak ada, orang lain bisa lanjutkan. Nah, karena itu salah satu obat untuk tidak ketakutan, bisik Allah, ya Rabb, saya hambamu dengan segala kesalahan, dan saya yakin ampunanmu jauh lebih besar daripada kesalahan yang saya bikin. Itu salah satu obat ya, bahwa dosa kita memang banyak, tapi saya yakin insyaallah ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kita buat. Jadi jangan terlalu pikirkan itu, terutama jangan sampai kezaliman orang lain itu sama kita tertahan. Itu yang besar resikonya nanti di akhirat. Kalau urusan tak dengan Allah enggak je, karena Allah yaghfiru wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa dikehendaki, dan kita datang sama Allah, sama Allah, bahwa tidak ada yang bisa mengampuni ini kecuali Engkau. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Jadi jaket yang kita pakai kan justru sebagiannya juga dari bulu. Ya, jaket-jaket kita sebagiannya dari itu dif'un. Ya, ada dif'unnya. Ada pelembut-pelembut pada tubuh kita. Ya, makan kulit-kulit tas itu dari mana itu? Dari binatang. Bapak bahkan kalau cari sepatu apa yang Bapak cari? Sepatu kulit. Dari mana itu? Dari binatang. Ya. Itu tempat wanta, dompet, bilang kulit. Bangga meskipun tidak ada isinya. Yang penting dulu kulitnya. Ya, begitulah binatang ini, mau dari sisi mana kita bisa mengambil manfaat. Penting jangan binatang lebih pintar dari kita. Ya, nanti binatang yang bisa bangun malam nakala gitu. Ya, lanjut. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Yeah. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ya, coba bayangkan ini, kalau Allah sudah bilang begini, wa inna lakum fil an'ami la ibrah, sesungguhnya binatang itu benar-benar terdapat pelajaran, lalu kita tidak bisa mengambil pelajaran, berarti kita yang salah. Berarti hati kita itu tertutup. Kalau Allah bilang ada ibrah, ada nasihat besar, lalu baca berulang-ulang ayat itu, masa tidak bisa kita dapat nasihat? Salah satunya di sini ada minuman yang daripadanya ada susu, dan susu itu kan cuma lubangnya sama dengan lubang tai dengan darah, itu keluar lagi, tapi ternyata tidak ketemu darahnya dengan tainya, itu yang kita minum. Lalu saluran mana yang bisa seleksi seperti itu kecuali saluran yang Allah datangkan? Itu kan luar biasa, Pak. Ya, ini ada ibrah namanya. Lanjut. Dan mereka membentukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala
tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka. Ya, ini juga karena sering orang itu berbuat taat karena binatang, sering juga berbuat syirik gara-gara binatang. Kan tidak sedikit ayam dipersembahkan, kambing dipersembahkan, ya sapi dipersembahkan, onta dipersembahkan. Dari dulu orang berbuat syirik sekarang juga dari binatang. Ya, kita bisa dua hal dalam menyikapi binatang. Orang berbuat syirik atau bisa justru berbuat taat sama Allah, itu melalui binatang. Makanya ada satu surah, ya, surah yang namanya dalam Al-Quran surah Al-An'am, dan di hampir juz amma di bagian-bagian belakang, ya, seperti wali mata'al lakum wali an'amikum, dan terhadap binatang-binatangmu. Coba disuruh perhatikan itu, kata Allah dua kali, ya, di surah An-Nazi'at dan di surah Abasa, ya, mata'al lakum falyanzur insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba summa syaqaqna al-arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa kadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika gulba. Allah katakan mata'al lakum wa li an'amikum. Nah, disuruh perhatikan binatang itu supaya kita insyaallah jalan ketaatan. Lanjut. Dan mereka mengatakan, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami, dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana. Ini salah satu sikap-sikap Yahudi, ya, bahwa dulu ada keyakinan mereka ada binatang-binatang tertentu kalau mati tidak boleh dimakan atas laki-laki dan perempuan. Ada juga di sebagiannya boleh untuk laki-laki, tidak boleh perempuan. Itu banyak kezaliman juga. Lanjut. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antara ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya. Dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disakit, seakan-akan belum pernah tumbuh kembali. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Iya, taruh di sini. Lanjut sini, kita baca. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Jadi orang-orang Arab itu mengharamkan binatang-binatang sebagian haram yang tidak ada alasannya, ya, karena itu seperti di awal juz 4 juga kan kita sering baca, ya kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Jadi sebagian juga orang-orang Bugis napa maliang aliena nareko mapak darah, mapak dana pamaliangi nareko mandre 4 kaki, itu tidak boleh. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, jangan kita haramkan sesuatu. Itu prinsip itu. Sering orang mengatakan, "Oh, di keluarga aku tidak boleh makan yang begini, tidak boleh." Tidak boleh. Ini larangan. Tidak boleh. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kau melarang sesuatu yang Allah halalkan bagi kita. Tidak boleh. 6. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.
Ya, walikulli ummah ja'alna mansakan. Jadi setiap umat dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman ini ada semua mansakannya. Apa ini mansakan? Adalah ibadah yang sifatnya menghadapi penyembelihan. Ya, karena itu kul inna sholati wa nusuk ini mansaknya. Ya, setiap umatnya Nabi Muhammad itu ada ibadah khusus yang disebut dengan ibadah menghadapi binatang. Karena itu kalau ada orang lahir beribadah dengan binatang disebut dengan akikah. Ya, kalau orang pergi haji beribadah dengan binatang, ya, melalui binatang apa? Melalui dam haji, dam umroh. Ya, kalau Nabi SAW kalau orang tidak sanggup mengundang banyak orang, minimal dengan suruh potong kambing. Itu kalau orang yang tidak sanggup bikin acara, minimal potong kambing untuk undang orang. Itu beribadah namanya juga, namanya walimatul urs. Ya, walimah untuk mengundang orang. Kalau tidak mampu ambil gedung seperti di zaman corona, untuk laki-laki dianjurkan potong apa? Potong kambing. Ya, itu juga ibadah itu. Minimal 1 ekor. Minimal 1 ekor. Jadi dalam Islam kita ini ada syariat menghadapi binatang. Ya, ada syariat menghadapi binatang. Bahkan dimasukkan penyembelihan ini masuk dalam kategori 4 hal yang sejajar. Qul inna sholati sholat, wa nusuki ini sembelihanku, wa mahyaya matiku, ya, wa mamati dan matiku. Wa mahyaya tadi hidupku, lillahi rabbil alamin. 4 hal ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat dikategorikan dia apa? Dengan kategori sama dengan wa nusuk. Ini yang disebut dengan mansakan. Setiap umat ada tata cara penyembelihan tersendiri yang diajarkan oleh syariat. Nabi kita Muhammad SAW ada untuk menghadapi ini. Ya, sehingga kita itu hati-hati. Ada yang masuk surga gara-gara binatang. Ya, disebutkan ada seorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Dan ada yang masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Bayangkan seekor lalat saja masuk surga, dan seekor lalat masuk neraka. Ya, maka pentingnya kita menyikapi itu binatang. Hati-hati itu binatang itu, ada binatang masuk di rumah kita, bagaimana sikap kita? Ya, itu baik dalam sisi akidahnya sampai urusan fikih dan muamalatnya itu diatur semikian rupa. Ya, begitu aturannya, sampai kita berulang-ulang membahas tentang ini karena supaya kita insyaallah jangan lalai dengan perkara binatang. Jangan. Ya. Nah, terakhir, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang dan padanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri, maka apakah mereka tidak memperhatikan? Ya, disuruh. Ini surah Sajadah sering kita baca di bagian akhir. Awalam yaral anna nasukul ma'ilal ardil jurj fanukhrizu bihi zar'a ta'kulu minhu wa an'amuhu wa anfusuhum afala yubsir. Coba bayangkan pertanyaan Allah, afala yubsir, apakah tidak melihat? Dan seandainya Pak, bukan karena jatahnya hewan itu untuk air, maka Allah tidak turunkan itu air hujan. Jadi kalau ada binatang ternak Pak, alhamdulillah bisa jadi rezeki tak turun, itu melalui binatang-binatang ternak yang ada sekeliling kita. Bisa jadi Allah tahan airnya, seandainya gara-gara kita aja hadir di menghuni ini. Tapi karena ada binatang ternak, maka mereka diberi jatah oleh Allah, kami tumbuhkan air itu dan hujan itu daripadanya untuk binatang ternak mereka. Ya, maka mari kita jangan sepelekan binatang ternak, perlakukan dengan
sesuai dengan kadarnya yang diajarkan oleh syariat, insyaallah. Saya kirimkan, semoga Allah memberi kita hidayah, masukkan cahaya keimanan itu dengan perenungan kita tentang ayat-ayat yang semakna ini. Mudah-mudahan antum ketika membaca ayat-ayat wali an'amikum terhadap binatang-binatang kalian, ya afala yasmaun, afala yaqilun, afala tubsirun, ya, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat gelora cinta kita, cinta kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Qul qul hadza astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.